Tak disangka hanya karena bantu ambil barang di rak atas minimarket. Gadis miskin berkerudung ini bikin hati bos kaya luluh. Kehidupan sederhana Nadia. Pagi itu, matahari baru menyingkap tirai kota. Sinarnya yang hangat menerobos jendela minimarket. Di balik seragam biru yang sederhana, Nadia sudah berdiri di balik kasir, menyiapkan rak-rak yang rapi untuk hari yang panjang. Wajahnya polos, berkerudung rapi, namun matanya menampakkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Setiap hari bagi Nadia adalah rutinitas yang sama, menyapa pelanggan dengan senyum meski kadang rasa lelah mencekik. Ia tahu, senyum itu bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga senjata kecil untuk tetap tegar menghadapi kehidupan yang keras. Di minimarket itu, Nadia menemukan dunianya sendiri. Ia mengatur barang, memeriksa stok, dan sesekali menolong pelanggan mencari barang di rak yang tinggi. Tangannya terampil, gerakannya cepat, tapi tetap lembut saat membantu orang lain. Meski hidupnya sederhana, Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota, menyewa dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Setiap sen yang ia kumpulkan adalah langkah menuju mimpi-mimpinya. Mimpi sederhana, hidup tenang, bisa membantu keluarga, dan suatu hari bisa meraih sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Pelanggan masuk dan keluar, suara kasir berdenting, aroma kopi dan snack memenuhi udara. Bagi Nadia, setiap hari di minimarket adalah panggung kecilnya, di mana ia memainkan peran utama. Gadis yang tabah, jujur, dan tak pernah kehilangan senyum, meski dunia kadang terasa terlalu berat untuk satu orang saja. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di antara pelanggan biasa yang lalu lalang, sebuah tatapan dari seorang pria muda, berpakaian rapi dan memancarkan aura berbeda, membuat Nadia sejenak terhenti. Tapi ia menutup hati dan kembali menata rak. Tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah hanya dari tatapan singkat itu. Raka di dunia bisnis. Di gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota, Raka duduk di balik meja kerjanya yang besar, dikelilingi layar monitor yang menampilkan grafik, laporan keuangan, dan notifikasi bisnis yang tak pernah berhenti. Setiap detik baginya adalah keputusan. Setiap keputusan membawa risiko jutaan, bahkan miliaran rupiah. Pakaian Raka selalu rapi, jas mahal, dasi yang sempurna, sepatu bersih mengilap. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna, kemewahan, mobil mewah, kantor luas, dan gelar sebagai pengusaha sukses. Namun, di balik semua itu, ada kesepian yang diam-diam merayap. Meski dikelilingi asisten, manajer, dan rekan bisnis, Raka jarang menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Percakapan bisnis selalu formal, penuh strategi dan ambisi, bukan tentang hati atau perasaan. Ia sudah terbiasa menyembunyikan sisi lembutnya di balik wajah tegas dan senyum profesional. Hari itu, tekanan semakin terasa. Proyek besar yang sedang ia tangani menghadapi kendala, klien penting menuntut laporan mendadak, dan Raka harus menegosiasikan kesepakatan yang bisa mengubah arah perusahaan. Tangannya bergerak cepat, mengetik email, membuat panggilan telepon, dan memberi arahan tanpa jeda. Namun, di tengah kesibukan itu, ada sejenak rasa hampa. Raka menatap jendela kantor, melihat kota di bawahnya, ribuan lampu, ribuan cerita, tapi tidak ada yang membuatnya benar-benar merasa terhubung. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa melihatnya bukan sebagai bos sukses, tetapi sebagai manusia biasa. Tanpa sadar, pikirannya melayang ke hal-hal sederhana, senyum hangat, suara yang tulus, perhatian yang tidak berpura-pura, hal-hal yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Hari itu, Raka tidak tahu bahwa tak lama lagi, sebuah pertemuan sederhana di minimarket akan mulai merubah dunia yang begitu terstruktur dan dingin itu. Pertemuan tak terduga. Pagi itu, minimarket tidak begitu ramai. Suara denting kasir dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan.
Nadia sedang menata rak atas. Tubuhnya sedikit terangkat untuk mengambil kotak snack yang tersusun rapih. Keringat tipis menetes di pelipisnya. Tapi senyum ramah tetap terukir di wajahnya. Di pintu masuk, terdengar derit laci dorong kereta belanja. Seorang pria muda melangkah masuk dengan jas rapi dan tas kerja di bahunya. Raka. Ia terlihat biasa, seperti pelanggan lain, tapi aura berbeda memancar darinya. Percaya diri, tenang, tapi ada sedikit rasa lelah di matanya. Raka menatap rak snack yang tinggi, mencoba mencari camilan favoritnya. Nadia, yang sedang menata barang di rak atas, cepat tanggap. Mas, ini yang Mas cari? Tanya Nadia sambil menunduk sedikit. Tangannya menjulurkan kotak snack dari rak yang tinggi. Mereka bertatapan sekejap. Mata Raka menahan kaget. Ada sesuatu yang membuatnya tersentuh. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan itu singkat, tapi seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Nadia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Namun ia segera memalingkan pandangan, kembali menata rak, pura-pura biasa. Ah, iya, terima kasih, jawab Raka dengan suara lembut, sedikit tersenyum. Hatinya bergetar aneh. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia bisnisnya yang penuh logika. Nadia menyerahkan snack itu. Tangan mereka hampir bersentuhan. Seketika, ada getaran kecil, seperti percikan listrik, yang membuat keduanya menahan diri untuk tidak terlalu lama menatap. Namun mata mereka bertemu lagi sekilas, dan rasa penasaran tumbuh di antara keduanya. Setelah itu, Nadia melanjutkan pekerjaannya, tersenyum ramah kepada pelanggan lain, namun pikirannya terus kembali pada pria yang baru saja ia temui. Raka, di sisi lain, berdiri sebentar, menatap Nadia dari kejauhan sebelum akhirnya melangkah ke kasir. Ia sadar, ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu tentang gadis sederhana berkerudung itu yang membuat hatinya tergugah. Di minimarket yang sunyi itu, dunia mereka, dua kehidupan yang sangat berbeda, bertabrakan sekejap. Sebuah pertemuan sederhana, namun cukup untuk menyalakan rasa penasaran yang akan mengubah hari, bahkan hidup mereka. Senyum yang tak bisa dilupakan. Setelah menyerahkan snack yang dicari Raka, Nadia segera menata rak lain. Ia tidak sadar bahwa tatapannya baru saja meninggalkan kesan mendalam pada seorang pria yang jarang terpesona oleh hal-hal sederhana. Raka masih berdiri sejenak, memegang kotak snack di tangannya. Matanya menatap Nadia, memperhatikan gerakannya yang luwes, senyum yang tulus, dan cara ia melayani pelanggan dengan penuh kesabaran. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada embel-embel status atau kepentingan, hanya ketulusan. Senyum itu, sesuatu yang sangat sederhana, namun entah kenapa, membuat Raka merasa hangat di dalam hatinya yang biasanya dingin dan tegas. Ia merasa seperti menemukan oasis di tengah hiruk-pikuk hidupnya yang penuh tekanan. Nadia, di sisi lain, sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak menyadari mata yang terus mengikutinya dari jauh. Tidak tahu bahwa senyumnya baru saja menjadi magnet yang menahan hati seseorang. Baginya, senyum itu hanyalah bagian dari rutinitas, kewajiban untuk tetap ramah, untuk menghadapi hari yang panjang. Namun bagi Raka, senyum itu berbeda. Ia teringat akan nada suaranya saat menawarinya kotak snack. Cara matanya menyala saat berbicara, bahkan cara ia menunduk sebentar sebelum kembali menata rak. Hal-hal kecil itu menempel di pikirannya, mengisi ruang kosong yang telah lama kosong dalam hidupnya. Raka sadar, ini bukan sekadar rasa kagum biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan ingin mengenal lebih dekat, ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang sederhana tapi begitu tulus itu. Ia menelan napas, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya terus berdebar setiap kali mata mereka berpapasan sekilas. Sementara itu, Nadia tetap menjalani rutinitasnya, tidak menyadari benih kekaguman yang mulai tumbuh di hati Raka. Senyum yang tak sengaja ia berikan itu telah menorehkan jejak tak terlihat. Jejak yang akan terus mengikuti langkah mereka berdua. Jejak yang akan memicu cerita tak terduga yang segera dimulai. Percakapan singkat.
Setelah Nadia menyerahkan kotak snack ke tangan Raka, ia tersenyum ramah dan berkata, "Ini yang Mas cari, kan?" Suaranya lembut, tapi tegas, seolah ada ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Raka mengangguk, sedikit tersenyum. "Iya, tepat sekali. Terima kasih," jawabnya. Suaranya terdengar lebih hangat dari biasanya. Hanya beberapa kata itu, singkat, sederhana, namun bagi Raka, percakapan itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam nada suara Nadia, dalam senyumnya yang tulus, yang membuat hatinya bergetar. Ia merasa seperti baru saja mendengar musik yang familiar tapi tak pernah ia sadari sebelumnya. Nadia menambahkan, "Kalau Mas mau, saya bisa ambilkan lagi dari rak atas. Kadang susah dijangkau sendiri." Raka terkejut sejenak, tapi tidak menolak. Ia mengangguk, menahan rasa kagum yang mulai tumbuh di hatinya. "Itu sangat membantu. Terima kasih, Nadia," ucapnya, hampir tanpa sadar menyebut nama gadis itu. Nama yang baru saja ia dengar, tapi entah kenapa terasa penting. Senyum Nadia semakin mengembang. "Sama-sama. Senang bisa membantu." Percakapan itu singkat, hanya beberapa kalimat saja, tapi meninggalkan kesan mendalam bagi Raka. Ia menatap Nadia sebentar lebih lama dari yang seharusnya, mencoba menangkap setiap detail. Cara matanya yang berbinar saat tersenyum, suara lembutnya yang menenangkan, dan sikapnya yang penuh perhatian. Nadia, seperti biasanya, kembali menata Rak, tidak menyadari efek yang baru saja ia timbulkan. Namun bagi Raka, setiap kata dan senyumnya telah menorehkan jejak yang tak mudah dihapus. Sekalipun mereka hanya bertukar kata singkat, hatinya sudah mulai terikat, tertarik pada gadis sederhana yang entah bagaimana, berhasil membuat dunia Raka yang sibuk dan dingin terasa sedikit lebih hangat. Saat Raka pergi meninggalkan minimarket, pikirannya terus kembali pada percakapan singkat itu. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali, ingin melihat senyum itu lagi, mendengar suara itu lagi, dan mungkin, ingin mengenal gadis itu lebih dekat. Raka datang lagi. Beberapa hari setelah pertemuan singkat itu, Raka duduk di kursi mobilnya sejenak, menatap minimarket dari kejauhan. Ia tersenyum tipis, lalu menarik napas panjang. Tanpa sadar, pikirannya terus kembali pada gadis berkerudung itu, Nadia. Senyum dan ketulusannya masih menempel di ingatan Raka, mengusik hatinya yang selama ini terbiasa dingin dan rasional. Dengan sengaja, Raka melangkah masuk ke minimarket. Kali ini, ia mencoba bersikap biasa, seperti pelanggan lain yang hanya ingin membeli snack atau minuman ringan. Tapi hatinya berdebar, setiap langkahnya terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena takut terlihat terlalu ingin dekat, ringan karena akan segera bertemu gadis yang memikat hatinya itu. Nadia sedang menata Rak saat Raka memasuki minimarket. Begitu matanya bertemu Raka, ada kilatan singkat di wajahnya, tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat Raka tersenyum kecil di dalam hati. Nadia menunduk sejenak, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Raka mendekat ke rak snack yang sama dengan sebelumnya. Ia mencoba memilih cocok barang, sambil sesekali menatap Nadia dari sudut matanya. Gadis itu tampak begitu alami, gerakannya luwes, senyumnya lembut, dan caranya menata rak menunjukkan ketekunan yang tulus. "Mas mau cari yang ini juga?" tanya Nadia tiba-tiba, sambil menunjuk rak atas. Seketika, Raka tersadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu menenangkan, dan senyum itu masih sama tulusnya seperti yang ia ingat. "Ah, iya, boleh, kalau nggak merepotkan," jawab Raka, berusaha terdengar santai. Suaranya sedikit gemetar, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat terlalu kagum. Nadia cepat mengambilkan barang itu dengan sigap, menurunkannya ke tangan Raka. Mata mereka bertemu lagi sekejap. Kali ini, Raka menatap lebih lama, mencoba menyimpan rasa kagum yang mulai tumbuh. Ia tahu, gadis ini berbeda dari semua orang yang pernah ia temui,
tanpa kemewahan, tanpa pura-pura, hanya tulus dan nyata. Percakapan singkat itu berakhir, dan Raka membayar barangnya sambil menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara. Namun begitu ia melangkah keluar minimarket, hatinya sudah memutuskan, ia akan kembali lagi, dan suatu hari, akan berusaha mengenal Nadia lebih dekat. Hari itu, sebuah benih penasaran dan ketertarikan mulai tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Benih yang akan menuntun mereka ke kisah tak terduga yang lebih dalam. Kebaikan kecil Nadia. Siang itu, minimarket dipenuhi suara kasir, pelanggan yang lalu lalang, dan aroma kopi serta roti hangat. Nadia sedang menata rak ketika seorang ibu muda kebingungan mencari susu bayi yang berada di rak paling atas. Ibu itu terlihat panik, mencoba meraih botol susu, tapi tangannya terlalu pendek. Tanpa berpikir panjang, Nadia segera melangkah mendekat. "Biar saya bantu, Bu," ucapnya sambil tersenyum ramah. Dengan sigap, ia mengambil botol susu dari rak atas dan menyerahkannya ke tangan ibu itu. Ibu itu tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Nak. Kamu sangat baik," katanya. Nadia membalas dengan anggukan ringan. "Sama-sama, Bu. Senang bisa membantu." Di sudut minimarket, Raka mengamati semua itu. Matanya tak lepas dari Nadia, dari caranya menolong dengan tulus, dari kesabaran yang ia tunjukkan tanpa mengeluh, dan dari senyum hangat yang ia berikan pada orang yang membutuhkan. Raka merasa kagum, tidak hanya karena Nadia menolong orang lain, tapi karena ketulusannya yang alami. Ia menyadari, kebaikan seperti itu jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh dengan kepura-puraan dan formalitas. Hati Raka bergetar, tersentuh oleh kesederhanaan yang begitu kuat. Dia berbeda, gumam Raka dalam hati. Bukan sekadar cantik, tapi hatinya tulus, benar-benar tulus. Nadia kembali menata raknya setelah membantu ibu itu, tidak menyadari tatapan kagum yang mengikuti setiap langkahnya. Ia tetap sederhana, tidak menonjolkan diri, hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap tindakan kecil Nadia membuat hatinya semakin terikat, membuatnya ingin lebih dekat, ingin lebih mengenal gadis yang mampu membuat dunia yang keras dan dinginnya terasa hangat hanya dengan senyum dan ketulusan. Hari itu, sebuah kesadaran muncul di hati Raka. Kebaikan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dan gadis berkerudung itu, tanpa ia sadari, sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Bab yang akan mengubah arah hatinya selamanya. Raka mulai mengamati. Sejak pertemuan singkat di minimarket itu, Raka tidak bisa menghapus bayangan Nadia dari pikirannya. Ia menyadari bahwa senyum dan ketulusan gadis itu berbeda dari semua yang pernah ia temui. Tanpa disadari, ia mulai memperhatikan rutinitasnya dengan cara yang hampir diam-diam. Setiap kali ia datang ke minimarket, Raka sengaja memilih jam yang berbeda agar bisa melihat Nadia bekerja dari dekat. Ia memperhatikan caranya menata rak dengan rapi, bagaimana ia menyesuaikan barang yang tinggi agar mudah dijangkau pelanggan, dan bagaimana ia selalu menyapa setiap orang dengan senyum yang hangat dan ramah. Tidak hanya itu, Raka juga melihat ketekunan Nadia. Meski kadang tampak lelah, gadis itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunda pekerjaan. Ia melayani pelanggan dengan sabar, bahkan kepada mereka yang cerewet atau terburu-buru. Setiap gerakan, setiap senyum, setiap kata yang ia ucapkan terasa alami, tulus, dan menyentuh hati Raka. Hari demi hari, rasa kagum Raka semakin dalam. Ia menyadari bahwa ketulusan dan dedikasi Nadia bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang hatinya yang jujur dan baik. Dunia Raka yang selama ini keras, penuh strategi dan kepura-puraan, terasa seakan menemukan cahaya hangat ketika berada dekat gadis itu. Dia berbeda dari semua orang yang pernah aku temui, gumam Raka dalam hati. Bukan karena cantiknya, tapi karena caranya menghadapi dunia, dengan tulus. Raka menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kekayaan, kekuasaan,
dan status tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati. Tapi melihat Nadia bekerja, tersenyum, dan menolong orang lain dengan ikhlas, membuat hatinya ingin melindungi, ingin lebih dekat, ingin mengenal lebih dalam. Setiap hari, pengamatan kecil itu membuat Raka semakin penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang tampak sederhana, namun mampu menggetarkan hatinya dengan ketulusan yang begitu nyata. Dan tanpa ia sadari, benih ketertarikan itu tumbuh menjadi perasaan yang sulit untuk diabaikan, perasaan yang akan membimbing mereka menuju kisah yang tak terduga. Pertemuan di jalan. Senja mulai turun, mewarnai jalanan dengan cahaya oranye hangat. Nadia baru saja selesai bekerja di minimarket, membawa tas belanja kecilnya dan bersiap pulang ke kos. Langkahnya pelan, masih sibuk memikirkan tugas-tugas kecil yang harus diselesaikan malam ini. Di sisi lain jalan, Raka sedang berjalan menuju mobilnya. Pikirannya masih tersisa pada pekerjaan kantor. Ia tidak menyangka, pandangannya akan bertemu dengan sosok yang sudah beberapa kali menghantui pikirannya. Nadia, kamu pulang juga? Raka menyapa, sedikit tersenyum, mencoba terdengar santai. Nadia menoleh, sedikit terkejut tapi cepat tersenyum. Iya, habis kerja. Mas Raka juga pulang. Jawabnya ringan. Nada suaranya ramah tapi tetap menjaga jarak. Raka mengangguk, berjalan di sampingnya. Iya, baru saja selesai urusan kantor. Tadi aku sempat lihat kamu sibuk menata rak tadi. Ia tersenyum, mencoba membuat suasana nyaman. Nadia tertawa kecil. Iya, itu memang bagian pekerjaanku. Kadang bikin lelah, tapi aku terbiasa. Percakapan itu sederhana, tapi berbeda dari interaksi mereka sebelumnya di minimarket. Kali ini, mereka berbincang lebih panjang. Raka bertanya tentang rutinitas Nadia, tentang bagaimana ia mengatur hari-harinya, dan sedikit tentang mimpi-mimpinya. Nadia pun mulai bercerita, jujur dan terbuka, meski tetap sederhana. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya mengikuti setiap gerakan Nadia. Hatinya terus berdebar. Ia kagum bukan hanya pada ketekunan Nadia, tapi juga pada caranya mengekspresikan diri. Sederhana, tulus, dan hangat. Senang bisa ngobrol sama kamu, kata Raka. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Nadia menatapnya, tersenyum tipis. Aku juga, senang. Mereka melangkah bersama beberapa meter, menikmati senja yang perlahan berubah menjadi malam. Tidak ada yang terburu-buru, hanya dua orang yang mulai merasakan kenyamanan satu sama lain. Percakapan singkat yang dulu meninggalkan kesan mendalam kini berubah menjadi interaksi yang lebih nyata, lebih dekat. Saat akhirnya mereka berpisah, Raka ke mobilnya, Nadia ke jalan menuju kos. Hati keduanya sama-sama berdebar. Raka menyadari satu hal, pertemuan ini lebih dari sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang menariknya pada gadis itu, sesuatu yang membuatnya ingin terus dekat, ingin mengenal lebih banyak. Dan bagi Nadia, walau ia mencoba bersikap biasa, ada rasa hangat yang tak bisa diabaikan saat berjalan pulang, rasa penasaran dan ketertarikan yang baru mulai tumbuh. Raka membantu tanpa diketahui. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan. Nadia duduk di kamar kosnya, menatap tagihan listrik yang menumpuk di meja. Wajahnya menegang. Uang hasil kerja kerasnya bulan ini hampir habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan tagihan listrik menambah beban yang ia rasakan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bagaimana aku bisa membayar semuanya? Gumamnya lirih. Tangannya menggenggam pena, tapi tidak ada jawaban yang datang dari lembaran angka itu. Di kota yang sama, Raka sedang memeriksa laporan bisnis di kantornya. Tapi pikirannya tidak fokus. Bayangan senyum Nadia, ketulusan dan kesederhanaannya, terus menghantuinya. Ia tahu gadis itu menghadapi kesulitan. Meski tidak pernah mengeluh, Raka tahu kehidupan sederhana Nadia pasti penuh perjuangan. Dengan cepat, Raka mengambil keputusan.
Ia menghubungi pihak pembayaran listrik, menyelesaikan sebagian tagihan Nadia secara diam-diam. Ia ingin membantu tanpa gadis itu tahu, ingin sedikit meringankan beban yang ia yakin terasa berat bagi Nadia. Keesokan harinya, Nadia menerima notifikasi dari banknya. Tagihan listriknya sebagian sudah terbayar. Ia terkejut, jantungnya berdegup kencang, tapi tidak tahu siapa yang membantunya. "Siapa yang menolongku?" gumamnya, bingung sekaligus lega. Ia menatap layar ponsel, merasa hangat, tapi juga penasaran. Sementara itu, Raka, jauh dari kos Nadia, tersenyum sendiri. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau pengakuan. Baginya, melihat Nadia bisa sedikit lega, bisa sedikit tersenyum, sudah cukup. Hatinya terasa hangat, seperti sebuah koneksi kecil yang semakin memperkuat perasaan yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Nadia tetap tidak mengetahui siapa yang menolongnya. Tapi bagi Raka, ini adalah cara kecil untuk mendekat, menunjukkan perhatian tanpa harus langsung mengungkapkan perasaan. Kebaikan diam-diam itu menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda, dunia sederhana Nadia dan dunia mewah tapi sepi milik Raka. Malam itu, hujan berhenti, tapi perasaan mereka mulai bergerak, perlahan, diam-diam, dan tak bisa dihentikan. Nadia menyadari ada perubahan. Beberapa hari setelah kejadian tagihan listrik, Nadia mulai merasakan hal-hal kecil yang berbeda dalam hidupnya. Setiap kali ia berjalan pulang, ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul, seolah ada mata yang selalu memperhatikannya, tetapi tak pernah menampakkan diri. Di minimarket, beberapa barang yang biasanya sulit ia jangkau kini selalu berada pada tempat yang memudahkan. Uang kembalian dari beberapa pelanggan tampak lebih pas dari biasanya. Hal-hal kecil ini membuat Nadia tersenyum sendiri, meski ia tidak tahu apa penyebabnya. "Sepertinya ada yang memperhatikanku," gumamnya lirih saat menata Rak. Senyum tipis muncul di wajahnya, campuran antara penasaran dan rasa hangat yang aneh. Namun ia segera menundukkan kepala, menata barang, pura-pura biasa. Nadia terbiasa hidup mandiri, tapi entah kenapa, perasaan ini berbeda, tidak memaksa, tapi membuat hatinya nyaman. Di sisi lain, Raka terus mengamati dari jauh, diam-diam, memastikan segala bantuan yang ia berikan tidak diketahui. Ia senang melihat Nadia tersenyum tanpa menyadari siapa yang menolongnya. Bagi Raka, melihat gadis itu merasa sedikit lega, sedikit lebih ringan, sudah menjadi hadiah tersendiri. Nadia mulai memperhatikan detil kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Uang transportasi yang selalu cukup, barang-barang tertentu yang seakan mudah dijangkau, dan rasa aman yang tak ia mengerti dari mana datangnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa yang melakukan semua ini? Siapa ya? Orang baik yang ini? Bisiknya sendiri. Ada rasa penasaran yang lembut tapi jelas. Seperti ingin menemukan sosok yang membuat hari-harinya sedikit lebih ringan. Namun Nadia tetap menahan diri. Ia tidak mencari dengan terburu-buru, hanya menikmati rasa hangat itu, perlahan menyadari bahwa dunia bisa terasa lebih bersahabat dari sebelumnya, tanpa ia tahu siapa yang membuatnya begitu. Di balik rasa penasaran itu, benih ketertarikan mulai tumbuh. Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan tanpa ia sadari, perhatian diam-diam dari Raka semakin menguatkan ikatan yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Ikatan yang akan menuntun mereka menuju pertemuan-pertemuan berikutnya, lebih dekat dan lebih nyata. Raka mengundang secara formal. Hari itu, hujan gerimis sore masih menyelimuti kota. Raka duduk di dalam mobilnya, menatap ponsel dengan sedikit gugup. Ia sudah merencanakan sesuatu. Langkah pertama yang lebih jelas untuk mendekati Nadia, tapi tetap dengan cara yang sopan dan tidak mencolok. Beberapa menit kemudian, Raka kembali ke minimarket. Nadia sedang menata rak minuman. Matanya cerah meski sedikit lelah setelah seharian bekerja. Raka berjalan mendekat, tersenyum ramah. "Hai, Nadia," sapanya. Suara lembut tapi santai.
Aku kebetulan lagi dekat sini. Kalau nggak keberatan, mau nggak kamu ikut aku minum kopi sebentar? Aku tahu sebuah kafe yang enak di dekat sini. Nadia menatapnya terkejut. Ia tidak menyangka Raka akan mengajaknya keluar, dan rasa gugup seketika muncul di dadanya. Ia menimbang, hati kecilnya merasa penasaran, tapi naluri tetap berkata hati-hati. Boleh juga, tapi sebentar saja ya, jawab Nadia, tersenyum tipis, mencoba terdengar santai. Raka tersenyum lega. Tenang saja, aku cuma ingin ngobrol santai. Nggak ada yang formal, aku juga cuma pelanggan biasa di kafe itu. Ujarnya sambil menunjuk kafe di seberang jalan. Sepanjang perjalanan ke kafe, percakapan ringan mengalir. Raka menanyakan bagaimana hari Nadia, rutinitasnya, dan sedikit candaan kecil agar suasana terasa hangat. Nadia pun mulai merasa nyaman, meski tetap waspada sedikit. Ia belum sepenuhnya tahu maksud Raka. Di dalam kafe, suasana tenang, aroma kopi dan kue membuat mereka rileks. Raka memesan 2 minuman hangat, menyerahkan satu kepada Nadia dengan senyum tulus. Ini, untukmu, ucapnya. Sederhana tapi membuat hati Nadia bergetar. Mereka duduk berseberangan, berbincang santai. Kali ini, percakapan lebih panjang daripada sebelumnya. Tidak hanya tentang barang atau tugas. Mereka bercerita tentang mimpi, harapan, dan hal-hal kecil yang membuat hidup mereka berwarna. Raka mendengarkan dengan perhatian penuh, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Nadia mulai merasa nyaman, senyumnya semakin natural, tertawa ringan di beberapa momen. Hari itu menjadi titik awal baru. Raka berhasil mendekati Nadia dengan cara yang sopan, tulus, dan hangat, tanpa memaksakan diri. Dan bagi Nadia, meski awalnya ragu, ia mulai menyadari bahwa pria ini berbeda. Perhatian dan ketulusannya terasa nyata, tidak seperti orang-orang yang biasa ia temui. Saat mereka meninggalkan kafe, senja sudah berganti malam. Nadia melangkah pulang dengan hati hangat, sementara Raka tersenyum dalam mobilnya. Ia tahu, ini baru permulaan, awal dari sesuatu yang bisa tumbuh menjadi lebih dari sekadar kebetulan. Percakapan jujur. Di kafe yang hangat, aroma kopi dan kue segar mengisi udara. Nadia duduk di seberang Raka, memegang gelas kopi hangat, matanya sesekali menatap cangkir, sesekali menatap pria di depannya. Ada ketegangan ringan di awal, tapi rasa nyaman mulai muncul. Raka menatap Nadia. Suara lembutnya mengalir tanpa tergesa-gesa. Aku penasaran, hidupmu sehari-hari seperti apa? Tanyanya, bukan sekadar basa-basi, tapi tulus ingin tahu. Nadia menelan napas sebentar, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan rutinitasnya di minimarket, kamar kos yang sederhana, dan bagaimana ia harus berjuang dari hal kecil setiap hari. Ia juga bercerita tentang impian-impian yang selama ini ia simpan, keinginan untuk bisa hidup mandiri, menolong keluarga, dan suatu hari punya kehidupan yang lebih stabil. Raka mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap Nadia, penuh perhatian. Aku jarang menemukan orang yang begitu tulus menjalani hidupnya, ucapnya pelan. Kamu berbeda, Nadia. Bukan sekadar karena kerja kerasmu, tapi karena caramu tetap hangat dan sabar meski hidup tidak selalu mudah. Nadia tersenyum tipis, sedikit tersipu. Terima kasih, Mas. Aku cuma berusaha, jawabnya jujur. Ada rasa nyaman yang perlahan muncul, seakan bisa membuka hati kepada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Raka pun mulai bercerita tentang hidupnya sendiri, dunia bisnis yang penuh tekanan, keputusan besar yang harus diambil setiap hari, dan kesepian yang selalu mengintai di balik kemewahan. Ia mengakui, meski sukses dan punya segala sesuatu secara materi, ia jarang menemukan orang yang bisa membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya bos kaya. Percakapan itu berlangsung santai tapi jujur, seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia berbeda, dunia sederhana Nadia dan dunia Raka yang mewah tapi sepi. Mereka saling berbagi kisah, tawa ringan,
dan sesekali nada serius ketika membahas kesulitan yang mereka hadapi. Momen itu menjadi titik penting. Raka merasakan kedekatan yang tulus, sebuah rasa yang jarang ia temui dalam lingkaran bisnisnya. Nadia, di sisi lain, merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang mendengarkan tanpa menilai, tanpa pura-pura, dan menaruh perhatian yang nyata. Ketika malam semakin larut, mereka meninggalkan kafe dengan hati sedikit lebih ringan. Kedekatan itu telah menancapkan benih kepercayaan. Awal dari hubungan yang tidak hanya berdasarkan ketertarikan fisik atau kebetulan, tapi juga pada rasa saling memahami dan menghargai. Hari itu, percakapan jujur menjadi fondasi pertama dari sesuatu yang lebih besar. Hubungan yang perlahan akan berkembang menjadi cinta yang tulus dan tak terduga. Raka merasa terhibur. Setelah percakapan panjang di kafe, Raka duduk sendiri di mobilnya, menatap kota yang mulai gelap diterangi lampu jalan. Hatinya terasa aneh, ringan, hangat, dan nyaman. Sesuatu yang jarang ia rasakan, bahkan di tengah kesuksesan dan lingkaran sosialnya yang mewah. Ia memikirkan Nadia. Gadis berkerudung itu tidak hanya tulus, tetapi juga jujur dalam setiap kata dan tindakannya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada rasa ingin menonjolkan diri, tidak ada ambisi tersembunyi, hanya ketulusan yang sederhana, namun kuat. Raka menyadari, di lingkaran sosialnya, orang-orang sering berbicara dengan maksud tertentu, mencari keuntungan, membangun koneksi, atau sekadar menampilkan citra. Tapi Nadia berbeda. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri saat berbicara dengan gadis itu, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Hidup bisa terasa lebih ringan, ya, hanya dengan mendengar seseorang bicara dari hati. Gumam Raka dalam hati, tersenyum tipis. Ia merasa seolah menemukan oase di tengah padang pasir, ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya yang sibuk. Setiap gerakan Nadia, setiap senyum yang ia berikan, terus terngiang di kepala Raka. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar kagum biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menenangkan dan membuatnya ingin dekat, ingin mendengarkan lagi, ingin tahu lebih banyak. Raka menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, ketertarikan ini lebih dari sekadar rasa penasaran. Ini adalah rasa nyaman, rasa yang jarang ia temui, tapi begitu kuat ketika hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka merasa lega. Ada seseorang yang membuat hatinya sedikit tenang, meski dunia di sekitarnya tetap penuh tekanan. Malam itu, Raka pulang dengan hati ringan. Senyum Nadia, kata-katanya yang jujur, dan ketulusannya menjadi hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Sesuatu telah mulai tumbuh di dalam hatinya. Benih ketertarikan yang perlahan akan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam, lebih nyata, dan tak bisa diabaikan. Nadia curiga tapi tertarik. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, Nadia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia memikirkan Raka, ada rasa hangat yang muncul, tidak seperti biasanya. Tapi di sisi lain, naluri mandirinya membuatnya waspada. Kenapa aku merasa aneh setiap kali ingat dia? Gumam Nadia saat menata rak di minimarket. Ia menunduk, menata botol minuman dengan gerakan hati-hati, mencoba menenangkan diri. Aku nggak boleh terlalu mudah percaya. Dia kan orang kaya. Dunia kita berbeda jauh. Namun, rasa penasaran itu sulit diabaikan. Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raka tersenyum, caranya berbicara dengan tulus tanpa basa-basi, perhatian yang ia tunjukkan tanpa meminta imbalan. Semua itu membuat hatinya bergetar, meski ia tetap menolak untuk terlalu larut dalam perasaan. Di balik rasa curiga itu, ada ketertarikan yang nyata. Setiap kali Raka datang ke minimarket, atau sekadar muncul di pikirannya, Nadia merasakan kombinasi antara penasaran dan nyaman. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami pria yang mampu membuat dunia sederhana yang ia jalani terasa sedikit lebih hangat. Aneh, aku nggak kenal dia terlalu lama, tapi rasanya berbeda.
bisiknya sendiri. Nadia menatap jendela minimarket, membiarkan cahaya senja menyentuh wajahnya. Ada senyum tipis yang tidak sepenuhnya ia sadari. Senyum yang muncul karena rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi ketertarikan. Meski begitu, hati Nadia tetap waspada. Ia tahu, dunia Raka sangat berbeda dari hidupnya. Ia tidak ingin terseret terlalu cepat. Ia ingin memastikan bahwa perasaan ini bukan hanya ilusi, bukan hanya kagum sesaat, tapi sesuatu yang nyata dan tulus. Dalam hatinya, rasa penasaran dan ketertarikan itu bertumbuh perlahan, seperti benih yang menunggu musim yang tepat untuk mekar. Nadia sadar satu hal, meski ia curiga dan ingin berhati-hati, hatinya mulai terbuka, sedikit demi sedikit, untuk pria yang entah kenapa, membuat dunia sederhana ini terasa lebih berwarna. Hari hujan yang membawa dekat. Hujan turun deras, membasahi jalanan kota. Nadia berlari-lari di trotoar, menahan payung tipis dari angin yang kencang. Bajunya sedikit basah, rambut berkerudungnya menempel lembab di pipi. Setiap langkah membuat hatinya sedikit panik, kosnya masih jauh, dan hujan semakin deras. Di tengah hujan, terdengar suara mobil yang berhenti di sampingnya. Jendela digelincirkan, dan pandangan Raka menatapnya dengan senyum hangat. "Nadia, masuk saja, aku antar," ucapnya lembut. Nadia menatapnya, kaget dan sedikit ragu. Nggak apa-apa, Mas. Aku bisa jalan sendiri," jawabnya sambil menahan tubuhnya agar tidak basah kuyup. Raka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Lagi pula, aku ingin memastikan kamu sampai kos dengan aman," ucapnya dengan nada tenang, tapi ada ketulusan yang sulit diabaikan. Akhirnya, Nadia menerima tawaran itu. Ia masuk ke mobil, basah sedikit di bagian kerudung dan bahu, tapi hangatnya kabin mobil segera membuatnya lega. Raka menyalakan wiper, memutar musik ringan, dan mengemudi perlahan agar aman. Di perjalanan, percakapan ringan mengalir. Mereka tertawa kecil saat membahas kebasahan dan hujan yang tak kunjung reda. Namun di antara kata-kata itu, ada keheningan yang nyaman, sebuah ruang di mana hati mereka mulai terbuka satu sama lain, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Raka memperhatikan Nadia, hatinya terus berdebar. Cara gadis itu menatap jendela, sedikit tersenyum tipis saat hujan membasahi jalan, membuatnya merasa damai. Ia ingin melindungi gadis itu, ingin membuatnya merasa nyaman, lebih dari sekadar seorang wanita yang ditemuinya beberapa kali. Nadia pun merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa aman, hangat, dan nyaman yang ia rasakan untuk pertama kalinya bersama seseorang di luar keluarga. Hatinya berdebar, tapi tidak takut. Hanya rasa penasaran dan ketertarikan yang perlahan tumbuh. Saat mobil berhenti di depan kos Nadia, Raka menoleh padanya. "Sampai sini, Nadia. Hati-hati masuk," ucapnya, menahan senyum. Nadia tersenyum hangat, sedikit tersipu. "Terima kasih, Mas, sudah menolong aku." Raka mengangguk ringan, menyalakan mesin kembali sebentar sebelum berbelok. Di dalam mobil itu, hatinya terasa hangat, sebuah momen sederhana, tapi cukup untuk membuat jarak antara dua dunia terasa lenyap. Hujan yang deras malam itu telah membawa mereka lebih dekat, menyalakan percikan yang akan tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Tanda-tanda perasaan. Malam itu, setelah hari yang panjang di kantor, Raka duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel dengan hati berdebar. Ia menahan napas. Jarinya hampir menekan tombol kirim. Di layar, hanya ada pesan sederhana. "Hai Nadia, bagaimana hari ini?" Pesan itu terlihat sepele, tapi bagi Raka, ini adalah langkah kecil yang besar. Ia ingin tahu kabar gadis itu, ingin memastikan ia baik-baik saja. Namun di balik keberanian mengirim pesan itu, ada rasa malu yang sulit disembunyikan. Malu untuk mengakui perasaannya secara langsung. Raka menatap layar, mengulang pesan itu beberapa kali, menimbang kata demi kata. Ini terlalu biasa.
Atau terlalu jelas ya? Gumamnya lirih. Ia tidak ingin terdengar terlalu berlebihan, tapi juga tidak ingin menyembunyikan perhatiannya. Di sisi lain kota, Nadia sedang duduk di kamar kosnya, membuka ponsel tanpa sengaja. Notifikasi pesan muncul, dan matanya membaca pesan Raka. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Mas Raka, bisiknya pelan, hatinya terasa hangat. Pesan itu sederhana, tapi cukup untuk membuatnya merasa diperhatikan. Mereka mulai bertukar pesan singkat. Tanya kabar, sedikit candaan, sedikit perhatian, tidak lebih. Tapi cukup untuk menyalakan rasa nyaman yang perlahan berkembang. Bagi Raka, ini adalah cara yang aman untuk mendekat tanpa harus langsung membuka hatinya sepenuhnya. Raka menyadari sesuatu yang baru. Setiap balasan dari Nadia membuatnya tersenyum tanpa sadar. Hatinya berdebar, perasaan yang sebelumnya samar kini mulai terasa jelas. Ada ketertarikan yang tumbuh, rasa ingin selalu dekat, ingin mendengar suaranya. Ingin tahu lebih banyak tentang dunia gadis itu. Namun, meski pesan itu membawa kehangatan, Raka tetap diam untuk satu hal. Ia belum siap mengakui perasaannya. Malu, takut, atau ingin menikmati proses ini sedikit lebih lama? Ia tidak tahu pasti. Yang jelas, hatinya mulai mengenali sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari rasa kagum sebelumnya. Sebuah perasaan yang lebih dalam, yang perlahan akan menjadi cinta. Malam itu, di balik layar ponsel dan pesan singkat sederhana, benih perasaan mulai tumbuh. Raka menyadari, tidak ada yang instan dalam hati, tapi setiap langkah kecil, setiap perhatian yang ia tunjukkan, membawa mereka lebih dekat, tanpa harus tergesa, tapi pasti. Nadia membalas perlahan. Malam itu, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan di kosnya, Nadia membuka ponsel. Notifikasi pesan dari Raka muncul di layar. Hai Nadia, bagaimana harimu? Ia tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat, tapi ia tetap berhati-hati. Dengan perlahan, Nadia mengetik balasan. Hai Mas Raka, hari ini cukup sibuk, tapi semuanya lancar. Bagaimana dengan Mas? Pesan itu sederhana, tapi cukup untuk memulai percakapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Balasan Raka datang cepat, dengan nada hangat dan ringan. Mereka mulai bertukar pesan tentang hal-hal sehari-hari, pekerjaan, cuaca, dan sedikit candaan kecil yang membuat mereka tertawa meski hanya melalui teks. Setiap balasan membuat Nadia merasa nyaman. Ia menyadari sesuatu yang aneh tapi menyenangkan. Meski hanya chat, ia merasa Raka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ada ketulusan di balik setiap kata yang dikirim, rasa perhatian yang nyata. Hatinya sedikit berdebar setiap kali melihat notifikasi Raka muncul. Sementara itu, Raka membaca balasan Nadia, tersenyum kecil di ruang kerjanya. Ia senang melihat gadis itu membalas, meski perlahan. Setiap kata Nadia membuat hatinya semakin dekat, semakin penasaran, dan membuatnya ingin terus menjaga komunikasi ini, tanpa terburu-buru, tapi konsisten. Percakapan mereka yang awalnya singkat kini mulai mengalir lebih alami. Nadia mulai membuka diri sedikit demi sedikit, berbicara tentang hal-hal yang ia sukai, sedikit tentang mimpi, dan hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang menanggapi dengan humor ringan, kadang dengan kata-kata hangat yang membuat hati Nadia berbunga-bunga. Malam itu, mereka menutup percakapan dengan senyum, meski masing-masing berada di tempat berbeda. Nadia menaruh ponsel di meja, hatinya hangat, menyadari bahwa kehadiran Raka, bahkan melalui chat, mulai membuat dunia sederhana yang ia jalani terasa lebih berwarna. Dan bagi Raka, setiap balasan Nadia adalah hadiah kecil, penguat perasaan yang perlahan berkembang. Perasaan yang tidak lagi sekadar kagum, tapi mulai menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin selalu dekat dengan gadis itu. Konflik di minimarket. Siang itu, Nadia sedang menata rak minuman ketika seorang pelanggan yang gelisah mulai memprotes barang yang rusak. Suaranya keras,
menimbulkan keributan kecil di dalam minimarket. "Ini rusak. Kenapa kalian menjual yang seperti ini?" teriak pelanggan itu, sambil menunjuk botol minuman yang tumpah. Nadia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Maaf, Pak. Kami akan menggantinya atau mengembalikan uang Bapak," ucapnya lembut, mencoba meredakan ketegangan. Namun pelanggan itu tetap keras kepala, mulai menyita perhatian orang-orang di sekitar. Nadia merasa tegang, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu harus menghadapi situasi ini sendiri, tapi ada rasa cemas yang sulit ia sembunyikan. Di luar minimarket, Raka baru saja selesai urusannya di kantor dan sengaja mampir. Begitu melihat keributan dari pintu masuk, hatinya berdebar. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. "Permisi, saya bisa bantu?" Raka menegaskan suaranya, tetap tenang namun cukup tegas untuk menarik perhatian pelanggan itu. Pelanggan itu sedikit terkejut, menatap Raka. "Siapa Anda?" tanyanya, masih kesal. Raka tersenyum ringan, tapi tatapannya serius. "Hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik. Tidak perlu marah. Kami bisa menyelesaikannya dengan cepat." Dengan kehadiran Raka, ketegangan perlahan mereda. Ia membantu Nadia menenangkan pelanggan, menawarkan solusi, dan memastikan masalah diselesaikan dengan cepat dan tertib. Nadia menghela napas lega, hatinya merasa hangat. Kehadiran Raka bukan hanya menolong secara fisik, tapi juga memberikan rasa aman yang membuatnya bisa bernapas lebih lega. Setelah pelanggan pergi, Nadia menatap Raka dengan campuran terima kasih dan kagum. "Terima kasih, Mas. Tadi aku benar-benar kewalahan," katanya lirih. Raka tersenyum, sedikit menunduk. "Tidak apa-apa, Nadia. Aku cuma ingin memastikan kamu aman. Kamu sudah cukup kuat menghadapi semuanya sendiri, tapi sedikit bantuan kadang gak salah, kan?" Nadia tersipu tipis. Hatinya terasa hangat, bukan hanya karena masalah berhasil diselesaikan, tapi karena perhatian Raka yang tulus. Hari itu, kejadian di minimarket memperkuat kedekatan mereka. Raka tidak hanya menjadi sosok yang menarik di matanya, tapi juga seseorang yang bisa diandalkan. Dan bagi Raka, melihat Nadia tersenyum lega adalah hadiah yang membuat hatinya semakin dekat dengan gadis berkerudung itu, benih perasaan yang semakin jelas dan sulit ia sembunyikan. Raka mulai terbuka. Malam itu, mereka duduk di sebuah kafe kecil yang hangat. Lampu temara memantul lembut di meja kayu. Hujan gerimis di luar meninggalkan aroma basah yang segar. Nadia menyesap kopi hangatnya, menatap Raka dengan rasa penasaran. "Mas Raka, biasanya orang yang sukses seperti Mas pasti sibuk banget, ya?" tanya Nadia, suara lembut tapi penuh perhatian. Raka mengangguk, memandang cangkir kopinya sejenak sebelum menatap Nadia. "Iya, kadang terlalu sibuk sampai lupa diri sendiri," jawabnya pelan. Menjadi bos, terdengar menyenangkan, tapi sebenarnya penuh tekanan. Keputusan yang aku ambil bisa memengaruhi banyak orang, dan itu kadang membuat hati ini berat. Nadia menunduk, mendengarkan setiap kata dengan serius. Ada kejujuran di mata Raka yang jarang ia lihat pada orang lain. "Aku nggak pernah nyangka, jadi kaya ternyata nggak selalu mudah," bisiknya pelan. Raka tersenyum tipis, sedikit tersipu. "Ya, orang melihat dunia luar, mobil, kantor, kekayaan, tapi jarang tahu beban di baliknya. Kadang aku merasa sendiri meski dikelilingi orang banyak. Tapi bicara denganmu membuat semuanya terasa lebih ringan." Nadia menatapnya, hatinya tergerak. Ia terkesan dengan sisi manusiawi Raka. Pria yang selama ini ia kira hanya hidup mewah dan dingin, ternyata juga memiliki hati yang lelah, tapi tulus. Senyumnya mengembang tipis. "Aku senang bisa mendengarkan, Mas. Kadang orang yang terlihat kuat justru butuh didengar juga." Raka tersenyum hangat. Matanya menatap Nadia dengan tulus. "Aku senang kamu ada. Cara kamu melihat dunia,
Cara kamu tulus, itu berbeda. Bukan karena aku kaya, tapi karena kamu benar-benar memperhatikan orang lain. Percakapan itu berlangsung santai, tapi penuh makna. Nadia merasakan kedekatan yang semakin nyata. Ia tidak hanya kagum pada keberhasilan Raka, tapi juga pada kemanusiaannya. Bagaimana ia berjuang menghadapi hidup, bagaimana ia bisa terbuka pada seseorang yang sederhana seperti dirinya. Malam itu, di tengah aroma kopi dan hujan yang menetes di jendela, Raka merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Dan Nadia, di sisi lain, mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, tertarik pada pria yang tidak hanya kaya, tapi juga memiliki hati yang tulus dan manusiawi. Itu adalah malam di mana jarak dunia mereka terasa lebih dekat, di mana rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, dan kekaguman perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, benih cinta yang mulai menebal di hati mereka berdua. Nadia memperkenalkan dunia sederhananya. Pagi itu, udara segar pagi menyelimuti kota. Nadia menggenggam tas kainnya dan tersenyum sambil menatap Raka. "Mas, aku ingin tunjukkan tempat yang biasa aku datangi sehari-hari," katanya. Nada suaranya hangat. Raka mengangguk, sedikit tersenyum, tapi matanya berbinar penuh penasaran. Ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya, tapi hatinya merasa bersemangat. Mereka berjalan menembus jalanan sempit yang dipenuhi pedagang, aroma sayur, buah, dan rempah-rempah yang khas mengisi udara. "Ini pasar tradisional tempat aku biasanya belanja," kata Nadia, sambil menunjukkan lapak-lapak sederhana. "Di sini semuanya murah, tapi orang-orangnya ramah dan saling kenal." Raka mengamati sekeliling. Pedagang tersenyum saat melihat Nadia, menyapa dengan hangat. Ia kagum melihat cara Nadia berinteraksi, tidak hanya membeli barang, tapi juga menyapa, menanyakan kabar, bercanda ringan. Dunia sederhana ini terasa hidup, penuh kehangatan dan kebaikan yang nyata. "Di sini, semua orang saling tahu satu sama lain," kata Nadia sambil mengambil beberapa sayuran. "Aku suka rasanya sederhana, tapi hangat, kadang lebih nyaman daripada keramaian kota besar." Raka tersenyum, matanya mengikuti setiap gerakan Nadia. "Aku nggak pernah lihat tempat seperti ini. Rasanya berbeda, tapi menyenangkan." "Kamu benar, dunia sederhana ternyata bisa terasa lebih hangat daripada yang kubayangkan." Mereka berjalan dari lapak ke lapak. Sesekali Nadia mencicipi jajanan kecil dan menawarkan pada Raka. Ia terlihat riang, penuh tawa kecil yang membuat Raka ikut tersenyum. Hatinya terasa ringan. Sebuah dunia yang jarang ia rasakan di kehidupan mewah dan formalnya. Di tengah pasar, Raka menyadari satu hal. Nadia bukan hanya tulus, tapi juga membawa energi yang membuat orang-orang di sekitarnya nyaman. Dunia sederhana yang ia jalani ternyata penuh makna, dan kini Raka merasakan bahwa ada keindahan di kesederhanaan itu, keindahan yang membuat hatinya semakin dekat dengan gadis berkerudung itu. Saat mereka duduk sebentar di bangku kecil untuk minum teh manis dari penjual kaki lima, Raka menatap Nadia dan tersenyum. "Terima kasih sudah membawaku ke sini, Nadia. Aku merasa sesuatu yang berbeda di dunia ini." Nadia menatapnya, tersenyum malu-malu tapi hangat. "Aku senang Mas Raka mau ikut. Dunia ini sederhana, tapi aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, tanpa kemewahan dan formalitas." Momen itu menjadi salah satu titik penting. Raka mulai memahami dunia Nadia, dan Nadia mulai mempercayai Raka. Dunia mereka yang berbeda kini mulai bersinggungan, tidak lagi hanya melalui percakapan atau chat, tapi melalui pengalaman nyata yang hangat, tulus, dan penuh arti. Malam yang menyentuh. Malam itu, langit kota dipenuhi cahaya lampu jalan yang lembut. Nadia dan Raka duduk di bangku taman kota, ditemani suara gemericik air mancur dan aroma bunga yang tersapu angin malam. Suasana sepi, hanya mereka berdua yang tampak menikmati ketenangan malam. "Kamu sering datang ke taman ini?" tanya Raka. Matanya menatap Nadia dengan hangat. Nadia tersenyum tipis. "Kadang,
Kalau ingin tenang atau memikirkan sesuatu, tempat ini bikin aku merasa lega. Jawabnya. Suaranya lembut, hampir berbisik, tapi penuh ketulusan. Raka menatapnya. Hatinya berdebar. Aku senang bisa menemani malam ini. Rasanya nyaman, berbeda dari biasanya. Ucapnya jujur. Tidak ada basa-basi, tidak ada formalitas. Hanya dua hati yang perlahan membuka diri. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan, mimpi, pengalaman kecil sehari-hari, dan hal-hal yang membuat mereka tersenyum. Tapi di balik tawa ringan itu, ada keheningan yang hangat setiap kali mata mereka bertemu. Raka merasa damai hanya dengan melihat Nadia tersenyum, dan Nadia merasa aman dengan kehadiran Raka di sampingnya. Sesekali, Raka menunjuk bintang yang tampak samar di langit malam. Kadang aku merasa hidup ini penuh tekanan, tapi melihat malam seperti ini, semua terasa sedikit lebih ringan. Katanya, matanya tetap menatap Nadia. Nadia menunduk sebentar, hatinya hangat. Aku juga. Kadang dunia terasa berat, tapi bersama seseorang yang tulus, rasanya lebih mudah menghadapi semuanya. Mereka duduk diam beberapa saat, menikmati keheningan yang nyaman. Sentuhan dunia luar terasa jauh. Hanya ada mereka dan rasa aman yang perlahan mengisi hati. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Rasa nyaman, rasa ingin selalu dekat, dan benih ketertarikan yang mulai nyata. Raka merasakan hatinya tersentuh oleh kehangatan Nadia. Dan Nadia mulai menyadari bahwa ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Saat akhirnya mereka bangkit untuk pulang, kedekatan malam itu meninggalkan jejak di hati mereka berdua. Tidak ada kata-kata besar, hanya perasaan yang tumbuh perlahan. Rasa nyaman, rasa aman, dan rasa ingin terus dekat satu sama lain. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Awal dari perasaan yang perlahan berubah menjadi cinta yang tulus. Tantangan dari lingkungan Raka. Beberapa hari setelah malam di taman kota, Raka kembali ke dunianya yang mewah, kantor, rapat bisnis, dan teman-teman sekelas sosialnya. Namun pikiran tentang Nadia tidak pernah lepas. Senyum sederhana, tatapan tulus, dan cara gadis itu menghadapi hidup terus menghantui hatinya. Suatu sore, Raka berkumpul dengan teman-teman dekatnya di lounge kantor. Obrolan ringan berubah serius saat salah satu teman mulai membicarakan tentang gadis yang baru-baru ini Raka dekatinya. "Kamu serius sama gadis itu, Raka? Jangan sampai salah langkah," ujar teman itu. Nada skeptis terdengar jelas. "Dunia kalian berbeda jauh. Dia sederhana. Kamu, bos kaya. Ini bisa bikin masalah nanti." Raka menatap temannya. Hatinya berdebar. Ia sudah tahu perbedaan status mereka akan menjadi tantangan, tapi mendengar kata-kata itu langsung membuatnya ragu. Ia merasa terombang-ambing antara hatinya yang ingin dekat dengan Nadia dan tekanan lingkungan yang menuntut sesuatu yang berbeda. Aku tahu perbedaan itu ada," jawab Raka pelan, mencoba terdengar tenang. "Tapi bukan berarti aku harus menutup hati. Aku merasa nyaman bersamanya. Ada sesuatu di dirinya yang tidak bisa aku temukan di dunia ini." Teman-temannya saling berpandangan, sebagian masih skeptis. Mereka tidak mengerti mengapa Raka bisa tertarik pada gadis sederhana, sedangkan dunia mereka penuh kemewahan, status, dan ekspektasi. Malam itu, Raka pulang dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia semakin yakin dengan perasaannya pada Nadia. Di sisi lain, keraguan dari lingkungan membuatnya takut. Takut hubungan ini akan sulit diterima, atau bahkan membawa masalah. Ia duduk di ruangannya, menatap kota yang terang dari jendela, memikirkan semuanya. "Apakah aku harus menyerah pada hatiku karena kata orang lain?" gumamnya lirih. "Atau aku harus mengikuti perasaanku sendiri, meski sulit?" Raka menyadari satu hal. Perasaan pada Nadia lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Namun, cinta tidak pernah datang tanpa tantangan. Lingkungan, status, dan ekspektasi menjadi rintangan nyata. Kini,
Ia harus memutuskan apakah ia siap menghadapi semua itu demi gadis yang telah berhasil menyentuh hatinya. Malam itu, di antara gemerlap kota dan kesendirian di ruang kerjanya, Raka mulai memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga keberanian untuk mempertahankannya, meski dunia di sekitarnya meragukan. Nadia mempertahankan diri. Beberapa hari setelah percakapan dengan teman-teman Raka, Nadia merasakan perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Ia mendengar bisik-bisik tentang hubungannya dengan Raka, gadis sederhana dan bos kaya. Sebagian orang meragukan keseriusannya, bahkan menilai ia terlalu berani menjalin hubungan dengan pria dari dunia berbeda. Namun Nadia tetap tegar. Ia menarik napas panjang, menatap cermin kecil di kamarnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku nggak butuh harta atau kemewahan. Yang penting hatiku dan perasaanku tulus." Keesokan harinya, saat Raka datang ke minimarket seperti biasa, Nadia menyambutnya dengan senyum hangat, tanpa ragu. Raka melihat keteguhan itu dan hatinya tersentuh. "Mas Raka," Nadia memulai, suaranya tenang tapi mantap. "Aku tahu dunia kita berbeda, tapi aku ingin kamu tahu. Aku nggak di sini karena hartamu. Aku di sini karena aku menghargai kamu sebagai orang, bukan sebagai bos kaya." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca, terkejut sekaligus tersentuh. Kata-kata Nadia sederhana, tapi penuh keberanian dan ketulusan. Aku selalu merasa nyaman bersamamu, Nadia," ucap Raka, suaranya bergetar. "Dan kamu benar. Hati itu yang paling penting." Nadia tersenyum tipis. Hatinya hangat. Kalau kita saling jujur dan tulus, dunia di luar tidak akan menghentikan kita. Aku percaya, cinta tidak melihat harta, tapi hati. Momen itu menjadi titik balik. Raka merasakan keyakinan Nadia yang teguh, keberanian gadis itu menghadapi keraguan dunia, dan ketulusannya. Semua itu membuatnya semakin ingin menjaga dan melindungi Nadia, bukan karena kewajiban, tapi karena perasaan yang tulus dan nyata. Hari itu, Nadia menunjukkan bahwa kekuatan cinta sejati bukan soal status atau materi, tapi keberanian untuk tetap jujur pada hati sendiri. Raka menyadari, gadis sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa, hati yang tulus, tegar, dan mampu menghadapi dunia tanpa takut. Mereka berdua berdiri di antara dunia yang berbeda, namun hati mereka mulai menyatu, teguh dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. Keputusan Raka. Malam itu, Raka duduk di ruang kerjanya, menatap kota yang gemerlap di luar jendela. Lampu-lampu tinggi dan gedung megah mengingatkannya pada dunia yang selama ini mengelilinginya. Dunia yang penuh ekspektasi, status, dan penilaian. Namun hatinya kini terpaut pada satu hal. Nadia. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, banyak orang meragukan hubungannya dengan gadis sederhana itu. Teman-temannya mempertanyakan pilihannya. Bahkan lingkungannya bisa membuatnya goyah. Tapi setelah melihat keteguhan Nadia, setelah merasakan ketulusan dan hatinya yang tulus, Raka tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut orang lain menghentikannya. Cinta itu bukan soal dunia luar, gumamnya pelan. Ini soal hati. Dan hatiku memilih Nadia. Dengan keyakinan itu, Raka mengambil keputusan. Ia akan mengejar hati Nadia sepenuh hati, tanpa peduli apa yang orang lain katakan. Tidak lagi ragu, tidak lagi menunda. Ia ingin menunjukkan keseriusan dan ketulusannya, membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status atau kekayaan. Keesokan harinya, Raka menemui Nadia di minimarket. Ia menatap gadis itu dengan mata yang tulus dan serius. "Nadia, aku sudah memutuskan. Aku nggak peduli apa yang orang lain bilang. Aku ingin kita bersama, dan aku ingin kamu tahu, perasaanku padamu tulus." Nadia tertegun, hatinya berdebar. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh keberanian dan ketulusan. Ia menatap Raka, menyadari bahwa pria ini siap menghadapi dunia demi hatinya,
Bukan karena harta atau status, tapi karena rasa cinta yang nyata. Mas Raka, Nadia memulai, suara lembut tapi tegas. Kalau itu memang hatimu, aku juga ingin kita jujur pada perasaan kita. Aku percaya, hati yang tulus tidak bisa dibohongi. Raka tersenyum hangat, merasakan lega dan bahagia. Keputusan itu bukan hanya tentang mengakui perasaannya, tapi juga tentang keberanian menghadapi dunia. Kini, langkah mereka menuju cinta sejati semakin nyata, dan jarak antara dua dunia yang berbeda mulai perlahan menghilang. Malam itu, Raka belajar satu hal penting. Keberanian untuk mengejar hati seseorang tidak diukur dari seberapa banyak orang meragukannya, tapi seberapa besar ketulusan hati yang ia miliki. Momen romantis. Malam itu, lampu-lampu jalan memantul di jalan basah setelah hujan sore. Raka menunggu di depan restoran sederhana, sedikit gugup tapi bersemangat. Ia melihat Nadia datang dengan senyum hangat, mengenakan kerudung yang rapi dan pakaian sederhana, tapi baginya, gadis itu tampak lebih indah dari apapun. "Selamat malam, Nadia." Sapanya lembut saat gadis itu mendekat. "Selamat malam, Mas Raka," jawab Nadia, tersenyum tipis, sedikit tersipu. Hatinya berdebar, tapi rasa nyaman muncul begitu melihat Raka menatapnya dengan tulus. Mereka duduk di meja kecil, dikelilingi cahaya temaram restoran yang hangat. Aroma masakan sederhana memenuhi udara, tapi bagi mereka, itu terasa mewah, bukan karena makanan, tapi karena kebersamaan yang baru mulai mereka nikmati. Raka memesan makanan favorit Nadia tanpa ia sadari, dan ketika hidangan datang, Nadia tersenyum malu. "Kamu ingat?" gumamnya pelan. Raka tersenyum hangat. "Aku selalu memperhatikan apa yang kamu suka," jawabnya. "Aku ingin malam ini terasa istimewa. Hanya kita berdua." Percakapan mengalir ringan tapi penuh makna. Mereka bercerita tentang hari-hari yang telah dilalui. Tawa kecil pecah di beberapa momen, dan kadang hening yang nyaman hadir, membuat hati mereka semakin dekat. Tidak ada keributan dunia luar, tidak ada ekspektasi, hanya dua hati yang saling terbuka. Di sela makan malam, Raka menatap Nadia dengan serius. "Nadia, aku ingin kamu tahu, aku benar-benar serius dengan kita. Aku ingin terus dekat denganmu, belajar memahami dunia sederhana yang kamu jalani, dan membuatmu bahagia." Nadia menunduk sebentar, hatinya hangat. "Mas Raka, aku juga ingin jujur pada perasaanku. Aku senang, merasa nyaman dan dihargai olehmu. Dunia kita berbeda, tapi hatiku memilihmu." Malam itu, mereka berbagi momen yang sederhana tapi penuh kehangatan. Setiap tawa, setiap tatapan, setiap kata yang diucapkan, membangun kedekatan yang lebih nyata. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya cinta yang tulus dan perlahan tumbuh. Ketika mereka meninggalkan restoran, tangan mereka saling dekat, senyum mereka saling bertemu. Malam itu menjadi malam pertama mereka berdua, momen romantis yang akan selalu diingat, titik awal dari cinta yang tulus, sederhana, tapi begitu kuat. Tantangan ujian. Beberapa minggu setelah makan malam pertama mereka, suasana yang hangat tiba-tiba terganggu. Sebuah kesalahpahaman muncul, kecil tapi cukup untuk menimbulkan ketegangan antara Raka dan Nadia. Itu bermula dari sebuah pesan singkat yang salah tafsir. Nadia membaca pesan dari Raka yang sebenarnya ditujukan untuk urusan bisnis, tapi ia mengira ada maksud lain. Hatinya terasa panas, kecewa, dan sedikit cemas. "Kenapa Mas Raka bisa begitu?" gumam Nadia dalam hati, wajahnya memerah. Ia merasa tersisihkan dan mulai meragukan ketulusan Raka. Raka, di sisi lain, sama sekali tidak menyangka bahwa pesannya akan menimbulkan salah paham. Ia merasa bingung ketika Nadia mulai menjaga jarak, kurang tersenyum, dan lebih hati-hati dalam berbicara. Hatinya mulai gelisah. Beberapa hari berlalu dengan keheningan yang canggung. Akhirnya, Raka memutuskan untuk bertemu Nadia di taman kota, tempat mereka biasa berbicara dengan tenang.
Nadia, aku ingin bicara, ucapnya lembut, tapi penuh ketegasan. Nadia menatapnya, mata berkaca-kaca. Mas Raka, aku salah paham, bisiknya, suara serak. Aku pikir, maksudmu berbeda. Aku merasa sedih. Raka menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Nadia, aku minta maaf kalau pesanku membuatmu salah paham. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku ingin kita saling jujur dan terbuka. Kalau ada yang mengganjal, kita harus bicara, bukan diam atau menebak-nebak. Mereka duduk di bangku taman, saling menatap. Perlahan, ketegangan memudar. Nadia menarik napas panjang dan tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku harus lebih percaya dan tidak langsung menilai. Terima kasih sudah mau menjelaskan, Mas. Raka tersenyum, hatinya lega. Dan aku juga harus lebih jelas dalam komunikasi. Ini pelajaran penting. Hubungan itu tidak hanya soal perasaan, tapi juga tentang bagaimana kita berbicara dan memahami satu sama lain. Kesalahpahaman itu menjadi ujian bagi mereka, menguji kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan hati. Namun, melalui komunikasi yang jujur dan hati yang terbuka, mereka berhasil melewatinya. Malam itu, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kehangatan dan perhatian, tapi juga tentang keberanian untuk saling memahami dan menjaga hati masing-masing. Ketika mereka pulang, tangan mereka tetap bergenggaman, dan senyum yang muncul kali ini terasa lebih hangat, sebuah rasa aman yang lahir dari pengalaman, bukan hanya dari kata-kata manis. Klarifikasi dan kejujuran. Senja menyelimuti kota dengan cahaya keemasan. Saat Raka dan Nadia duduk di bangku taman yang sunyi, angin lembut membawa aroma bunga kota, menciptakan suasana yang tenang, berbeda dari keramaian dunia luar. Raka menarik napas panjang, menatap Nadia dengan mata serius. Nadia, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucapnya, suaranya lembut tapi tegas. Nadia menatapnya, hatinya berdebar. Apa itu, Mas Raka? Tanyanya pelan, merasa ada sesuatu yang besar akan terungkap. Raka menunduk sebentar, lalu menatap langsung mata Nadia. Sejak pertama kali kita bertemu di minimarket, ada sesuatu yang berbeda yang kurasakan. Senyummu, ketulusanmu saat membantuku, semuanya membuatku kagum. Aku merasa nyaman, bahkan sebelum kita banyak bicara. Nadia tersenyum tipis, hati berdebar, tapi ia tetap diam, membiarkan Raka melanjutkan. Dan, aku ingin jujur padamu. Aku menyukai kamu. Nadia, aku tidak peduli dunia luar berkata apa. Aku tidak peduli status atau pandangan orang lain. Aku ingin kamu tahu bahwa semua perhatian, semua pesan, semua waktu yang kita habiskan, datang dari hatiku yang tulus. Aku kagum padamu, bukan hanya karena kamu baik, tapi karena kamu nyata. Kamu membuat dunia ini terasa lebih ringan dan hangat. Nadia menunduk sebentar, mata berkaca-kaca. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh ketulusan yang sulit dibantah. Hatinya merasakan kehangatan, dan ia menangkap setiap kata sebagai pengakuan yang murni. Mas Raka, Nadia memulai, suaranya lembut namun mantap. Aku merasakan hal yang sama. Aku juga nyaman bersamamu, merasa dihargai, dan aku kagum pada ketulusanmu. Dunia kita berbeda, tapi hatiku memilihmu. Raka tersenyum, napasnya terasa lega. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan, tidak ada salah paham, hanya kejujuran dan ketulusan yang menguatkan ikatan mereka. Senja itu, di bangku taman yang sunyi, benih cinta yang perlahan tumbuh sejak pertemuan pertama di minimarket, akhirnya menemukan kejelasan. Raka dan Nadia menyadari satu hal, hati yang jujur tidak bisa bohong, dan ketulusan selalu menemukan jalannya. Malam mulai menelan cahaya senja, tapi di hati mereka, ada kehangatan yang tak tergantikan, awal dari kisah cinta yang tulus, nyata, dan tak terduga. Awal cinta resmi.
Beberapa hari setelah pengakuan hati mereka di taman, Raka dan Nadia memutuskan untuk menjalin hubungan secara resmi. Tidak ada pesta mewah, tidak ada sorotan dunia, hanya dua hati yang tulus saling memahami dan memilih untuk bersama. Pagi itu, mereka bertemu di kafe kecil yang sering mereka datangi. Raka menatap Nadia, tersenyum hangat. "Jadi, kita resmi, ya?" ucapnya lembut. Nadia tersenyum, matanya berbinar. "Ya, resmi. Aku siap menjalani ini denganmu, Mas Raka. Kita akan saling mendukung, saling memahami, dan tetap jujur pada hati masing-masing." Mereka duduk bersama, berbincang tentang impian dan harapan masing-masing. Nadia bercerita tentang cita-citanya yang sederhana namun penuh makna, tentang bagaimana ia ingin mandiri dan membantu orang di sekitarnya. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai setiap kata, dan menawarkan dukungan tanpa pamrih. "Aku ingin kita bisa saling mendukung, Nadia. Tidak hanya dalam hal perasaan, tapi juga impian kita masing-masing," kata Raka. Tangannya menepuk lembut tangan Nadia. "Kamu punya dunia yang sederhana tapi indah, dan aku ingin ikut menjaga itu, tanpa mengubah siapa dirimu." Nadia tersenyum hangat. "Aku senang. Kamu bisa memahami aku. Aku juga ingin mendukungmu, Mas. Hidupmu mungkin penuh tekanan, tapi aku ingin jadi tempat kamu merasa nyaman, sama seperti kamu membuatku nyaman." Momen itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Mereka saling menatap, tersenyum, dan merasakan kenyamanan yang nyata. Tidak ada drama, tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus dan kesepakatan untuk saling menjaga hati masing-masing. Hari itu menjadi awal dari perjalanan cinta mereka secara resmi. Dua dunia yang berbeda, bertemu dan berjalan seiring. Raka dengan dunia mewah dan tanggung jawabnya, Nadia dengan kehidupan sederhana dan ketulusannya. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Dan di tengah kesederhanaan itu, keduanya menemukan kebahagiaan yang sejati, awal dari cinta yang tulus, dewasa, dan nyata. Bahagia sederhana. Matahari pagi menembus jendela rumah sederhana mereka, membiaskan cahaya hangat ke ruang tamu. Raka dan Nadia duduk bersama di meja sarapan, secangkir teh hangat di tangan masing-masing. Senyum mereka ringan, hati terasa damai, sebuah kebahagiaan yang lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. "Kadang aku masih gak nyangka, Nadia, semua ini berawal dari satu pertemuan kecil di minimarket," kata Raka. Matanya menatap Nadia penuh rasa syukur. Nadia tersenyum, menepuk tangan Raka lembut. "Aku juga, Mas. Siapa sangka satu senyum dan bantuan kecil bisa mengubah hidup kita? Aku bersyukur kita saling bertemu." Mereka berjalan di halaman kecil, menikmati udara pagi, berbincang ringan tentang rencana sederhana hari itu, belanja kebutuhan mingguan, menata rumah, dan kadang hanya duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tapi setiap momen terasa bermakna. Raka sesekali memandang Nadia, kagum pada ketulusan dan kesederhanaannya. Nadia pun menatap Raka, tersenyum hangat, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan soal harta, tapi tentang hati yang saling memahami, menghargai, dan selalu hadir untuk satu sama lain. Setiap hari, mereka belajar menghargai hal-hal kecil, tawa sederhana, sapaan hangat, sentuhan ringan, atau bahkan percakapan ringan di dapur. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta dan syukur. Di malam hari, saat mereka duduk berdampingan menatap langit berbintang dari teras rumah, Nadia menunduk pelan ke Raka. "Aku bersyukur, Mas, atas semua yang kita jalani, dan atas pertemuan tak terduga itu." Raka menggenggam tangan Nadia erat, tersenyum hangat. "Aku juga, Nadia. Dunia ini besar dan penuh kejutan. Tapi yang paling penting, kita menemukan satu sama lain. Itu saja sudah cukup." Di bawah cahaya bintang, di tengah dunia yang luas,
Mereka menemukan kebahagiaan sederhana, sebuah cinta tulus yang lahir dari pertemuan tak terduga, tumbuh melalui ketulusan dan kesabaran, dan kini menjadi pondasi hidup mereka bersama. Dan meski dunia terus berjalan, mereka tahu satu hal, selama hati mereka saling menjaga dan menghargai, kebahagiaan itu akan selalu ada, sederhana, hangat, dan abadi.